Bangga bersarung mangga. Ad-dunya syai'ani. Dunia itu ada dua. Dunia, tidak ngomong akhirat. Urusan dunia ini. Syai'ani. La thalitha lahuma, enggak ada duanya. Ahaduhuma, salah satu di antaranya adalah hubbul mal. Cinta kepada dunia. Wal akharu hubbul jahi, yang kedua cinta tahta, cinta pangkat. Ini ada di dunia. Sepak terjangnya manusia dari ujung barat ke ujung timur, itu semuanya kalau tidak mencari tahta, ya mencari harta. Itu bicara urusan dunia. Kita tidak ngomong orang yang mencari surga dan lain-lain. Coba, ayo, yang kerja cari apa? Fulus atau tahta, dunia atau pangkat, dunia kemasyhuran, itu saja. Yang paling membahayakan nanti di antara keduanya adalah bukan harta, tahta. Sehingga kalau orang punya tahta itu biasanya setelah itu mengeruk harta. Sehingga orang rela berkorban membayar tahta dengan hartanya habis-habisan. Hanya pengen jadi apa? Miliaran loh dia. Tapi nggak ada sebaliknya. Nggak ada orang korban tahta untuk harta, enggak. Tapi mempertahankan tahta nanti setelah itu dapat harta. Coba. Tahta dan harta. Wa faman zahida fil mali wal jah, barang siapa yang zuhud. Zuhud itu tidak mencintai, tapi bukan berarti tidak memiliki. Kalimat zuhud itu jangan disalah artikan. Bukan berarti seseorang tidak boleh urusan dengan dunia. Kami ingin sebutkan tentang tahta dengan harta dulu deh, tentang bahayanya. Suatu ketika baginda Nabi menyebutkan dalam satu hadis, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah dua serigala yang lagi kelaparan kemudian dilepas di gerombolan domba, tidaklah itu lebih merusak dibanding orang yang cinta kepada harta dan tahta. Artinya harta dan tahta dalam merusak agamanya. Gambarannya begini, ada orang cinta harta, cinta tahta merusak agama. Serigala merusak domba. Digambarkan oleh baginda Nabi, lihat cara menggambarkannya itu dahsyat. Serigala saja itu sudah serem, bagaimana bentuk kerakusannya serigala. Digambarkan lagi serigalanya lapar. Gimana serigala kelaparan? Kemudian digambarkan lagi dua. Serigala itu kan sikap rakus yang tampak. Jadi serigala itu gambarannya begini loh ya. Kalau ada domba, dia itu sudah gigit domba. Gigit, tinggal makan. Lihat temennya gigit, gak terima, dilepas ngejar. Nah jadi, padahal dia sudah punya. Jadi sifat rakusnya tampak, nggak terima kalau temannya itu dapat. Padahal dia lagi gigit kambing. Dan langsung lagi terjadi, bagaimana rusak semuanya itu. Ini gambaran dua serigala lapar yang dilepas di gerombolan domba. Ternyata dia tidak lebih merusak daripada orang yang cinta kepada tahta, cinta kepada dunia di dalam merusak agamanya. Jadinya orang yang cinta tahta dan dunia akan merusak agamanya serusak-rusaknya. Agamanya dirusak, akhiratnya dirusak. Lebih serem daripada kisah dua serigala yang dilepas dalam gerombolan domba. Serigalanya lapar, dua lagi bersaing, ada persaingannya. Nah di sini masalah cinta kepada harta dan tahta. Lalu disebutlah Imam Haddad, faman zahida fil mali wal jah. Tapi kalau orang bisa menjadikan dirinya zuhud kepada harta dan tahta, zuhud itu tidak menjadikan harta dan tahta di dalam hatinya. Biarpun ternyata adalah tahta telah ia injak dan ia duduki, harta dan telah ada di kantongnya. Dia kaya raya, mungkin pangkatnya tinggi, tidak akan mempengaruhi hatinya. Biarpun dia memilikinya, tapi tidak akan merusak hatinya.
Jadi dia tidak dikuasai oleh tahta dan harta. Namanya zuhud. Zuhud itu, kalimat zuhud, orang zuhud bukan berarti orang yang tidak mampu. Zuhud itu orang punya sesuatu, tapi sesuatu tersebut laisa zuhud, kata dikatakan, walaisa zuhdu, bukanlah zuhud itu alla tamlika syai'a, bukanlah zuhud. Zuhud itu orang tidak cinta dunia. Sanjungan bagi orang ahli akhirat adalah disebut seorang zahid, orang zuhud yang tidak tertipu, terpedaya, terpesona dengan dunia, biarpun dia kaya raya. Makanya walaisa zuhdu alla tamlika syai'a, bukanlah zuhud itu engkau tidak memiliki sesuatu, walakin zuhud akan tapi zuhud alla yamlikaka syai'u, akan tapi zuhud itu adalah bagaimana engkau tidak dikuasai oleh apapun daripada dunia dan tahta. Ini memiliki harta sah. Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang termasuk golongan orang yang punya kekayaan. Tapi dia punya niat yang benar. Dikatakan Imam Hasan adalah Imam Hasan bin Ali dengan gaya kayanya. Kudanya bagus, bajunya bagus dan sebagainya. Tapi tidak memanfaatkan itu semuanya untuk memperkaya dirinya atau menggedekan kesombongannya. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya oleh salah satu temannya, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, Sufyan Ats-Tsauri, tumsik hadi dananir, ajib, kau simpan kekayaan. Seorang imam ahli tasawuf, ahli zuhud, ahli akhirat, bagaimana kok punya kekayaan seperti itu ente? Faqala uskut, ente diam. Laula hadhid dananiru, kalau bukan karena dinar kekayaan yang aku miliki, ada tamandala bina haula'il muluk, niscaya penguasa-penguasa itu akan tamandala bina. Apa tamandala bina itu? Man tamandalu dari mindil. Mindil itu adalah sapu tangan. Kalau bukan aku orang begini ini, lihat, penguasa itu akan menjadikan saya kayak mindil, lap, direndahkan di mana-mana. Maka perlu agar tidak direndahkan, bukan untuk menyombongkan diri. Kalau Imam Hasan ditanya, Imam Hasan, ente cucu Nabi, bagaimana dandanmu seperti itu? Kok bajumu bagus, kudamu bagus, pedangmu bagus? Beliau hanya menjawab, aku sengaja pakai seperti ini agar baju ini berkata kepada mereka, aku cukup, jangan dikasihani saya. Malah agar tidak orang memberinya. Malah kebalikannya, kita ini kadang-kadang menampilkan tampak kesolehan biar dikasih duit sama orang, kan kacau. Bahkan ustadz disetting gaya mahal biar nanti dikasih duit banyak. Nginepnya di hotel mewah, diundang pengajian, mohon maaf. Nanti setelah itu ngomong, Mbak Haji, Masya Allah, di sini masih ada ya hotel harga 7 juta. Ngapain cerita? Biar dibayari itu sebetulnya. Nah, turun pakai mobil mewah, biar dihargai. Saya ini ustadz mahal. Wah, ini kan kacau semuanya. Bukan mengatakan, Imam Hasan, aku pakai begini biar orang nggak ngasihani sama saya. Kasihan Imam Hasan, nggak ada. Justru untuk agar tidak meminta-minta. Tidak minta-minta, tidak merengek. Hebat. Jadi orang boleh punya kekayaan, tapi untuk kemuliaan dirinya, kemuliaan Islam. Yang nggak boleh adalah untuk menyombongkan dirinya. Jangan sampai ada tamandala, sehingga dijadikan mindil oleh penguasa. Karena dia rendah, fakir. Dan kalau orang sudah tidak terberdaya dengan dunia, sampai ada dalam sejarah namanya Al-Laits bin Sa'ad. Itu orang sangat dermawan, kaya raya dermawan. Nggak pernah zakat. Kenapa? Tidak sempat wajib zakat. Jadi belum waktunya, belum haul sudah habis dibagi-bagi. Begitu mudahnya dapat kekayaan. Jadi saking dermawannya dia nggak sempat wajib zakat sampai dikatakan. Ibaratnya saya dapat punya emas berapa yang sampai ke zakat kan 84 gram ya. Ini bukan setengah kilo deh. Saya bisa dapat penghasilan emas setengah kilo. Tapi dalam berapa bulan sudah saya bagikan. Nah, tidak wajib zakat, tidak sempat zakat. Sampai ada orang semacam itu. Tapi
Bukan berarti kalau orang zuhud itu biarpun dalam keadaan kekaya raya, punya tahta tinggi, tidak akan terpesona. Imam zuhud dari khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia punya kekhilafahan, dia jadi khalifah. Coba bayangkan, begitu zuhudnya. Tidak mencari-cari, dia jadi khalifah untuk jadi presiden. Bahkan hari pertama dia dikukuhkan jadi khalifah, semua anak-anak dan keluarganya diundang, ternyata bersamaan itu juga derai tangis kesedihan bahwa ayahmu lagi diuji. Doakan ayahmu lagi diuji, pada nangis. Rupanya khilafah, kepemimpinan adalah ujian, bukan syukuran. Nah, ini ajib. Ujian ini, nangis karena ini ujian berat. Kalau kepleset neraka jahanam. Kalau sukses pangkat tinggi ya, tapi godaan menjadi seorang khalifah, bisa ngambil apa saja, bisa berbuat apa saja. Anggap saja jadi raja, jadi presiden, ayo. Tidak tahu di dunia mana kira-kira hari ini yang jadi presiden, jadi khalifah langsung nangis. Nangis semalam. Bahkan begitu, beliau bisa melakukan apa saja. Sehingga dikatakan khulafa, masuk minal khulafa yang rasyidah. Masuk khalifah yang dianggap khalifah yang dengan segala keistimewaannya adalah khalifah yang kelima. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ini memang kalau kita baca sejarah bagaimana jadi pemimpin yang takut haram, memang dari sebelumnya tampak dari seorang yang takut haram. Kalau ingin tahu sejarahnya. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika berjalan, turun bawah melihat keadaan masyarakat. Di satu pagi di kegelapan, capek beliau bersandar ke satu rumah yang sangat sederhana. Ada perbincangan seorang ibu dengan anaknya. Lalu ibunya berkata, "Nak, cepat nak, kamu campur susunya dengan air." Anaknya berkata, "Nggak boleh ibu." Kata ibunya, "Itu kan larangan dari khalifah, karena khalifah nggak ada." Sayyidina Umar dengar dari balik ini. "Ya khalifah nggak ada dengar." Kata perempuan itu, "Ibu, khalifah memang tidak tahu, Umar tidak tahu, tapi kan Allah melihat kita. Allah melihat kita." Lihat, ditandai itu rumah sama Sayyidina Umar. Ditandai itu rumah, suruh nyari besok. Siapapun perempuan itu, ambil dia, jadikan menantu, dinikahkan dengan Asim. Itu nanti ke bawah keturunannya ngeluarkan Umar bin Abdul Aziz. Kurang lebihnya begitu. Lihat, dari seorang perempuan yang takut haram akan muncul orang hebat. Nah, kalau bapak ibunya suka haram, bercita-cita menjadi anak yang baik, bagaimana? Lihat, dari seorang perempuan yang takut haram, kedepannya nanti keluar Umar bin Abdul Aziz. Kisah Umar bin Abdul Aziz tidak mau. Dia memegang kekhilafan sebentar, tapi keadilan dirasakan. Sampai begitu zuhud yang beliau takut yang haram. Suatu ketika dia manusia normal seperti yang lainnya, punya hajat kepada keluarganya di waktu yang dingin, lalu dia punya junub, harus mandi besar dalam musim dingin. Anda tidak pernah di negeri Indonesia ini, tidak tahu ini sebuah kelebihan atau sebuah kekurangannya, nggak terlalu bisa membedakan. Tidak pernah menemukan dingin seperti di daerah kutub ya. Berarti Anda tidak pernah merasakan dingin. Jangankan kutub, di negeri Arab saja atau di Korea, kalau dingin, masya Allah, dinginnya tuh nusuk tulang. Musim dingin di negeri Arab, musim dingin. Di sini nggak ada tropis ya, dingin-dinginnya gitu, ada dingin-dingin. Jadi mungkin di musim dingin beliau ingin mandi besar, kemudian minta air, diberikan oleh yang melayani beliau air. Rupanya airnya sudah dihangatkan. Jadi di sana itu di Arab itu sampai hari ini ada. Jadi ada tempat atau seperti jabana atau tempat. Jadi tempat air, kolam-kolam di bawah itu. Di ujung sana itu ada timah atau bagaimana. Jadi dikasih api. Jadi airnya itu dingin, anget. Jadi kena api terus, apinya kayak bara gitu. Bara itu kena. Jadi api yang kena itu jadi air yang kena itu jadi anget. Termasuk ini rupanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz disodorkan kepada beliau air yang hangat. Lalu bertanya, "Oh, air hangat?
Iya, dari mana? Saya ambil situ. Terus kau bisa angkat, kau panasi dengan apa? Dengan kayu. Kayu apa? Kayu itu milik Baitul Mal, kayunya negara. Saya itu bilang tidak. Saya tidak mau menggunakannya. Itu bukan kayuku, tapi kayu negara. Lebih baik mandi dengan air dingin. Ini kurang lebih seperti itu. Padahal dia punya tahta, tidak mengganggunya. Di mana orang-orang punya harta, tidak akan mengganggunya. Dan sebetulnya antara yang kaya dan yang melarat, kalau orang zuhud itu tampaknya sama hasilnya. Sebab ada orang yang dalam keadaan kaya benar, dan fakir kurang ajar, nyolong. Ada fakir yang benar waktu kaya lupa pada Allah, itu ada. Enggak begitu. Kaya melarat sama. Karena urusannya bukan itu. Sehingga kalau ada orang masa minder dengan kefakirannya, dia adalah bakat sombong di saat kaya. Hati-hati. Makanya Anda, kalau ada Anda tidak punya apa-apa, enggak boleh merasa rendah ini. Anda akan mulia dengan keislaman Anda. Kenapa harus merasa terhinakan, terendahkan, ngadep dengan orang kayak terkucilkan, terendahkan, kayak lap kayak ini? Enggak ada. Muslim harus merasa mulia karena Allah. Sombong enggak boleh. Ada kisah seorang laki-laki namanya Rib'i. Rib'i seorang sudah sepuh tua, mengenakan naik keledai dengan tongkat, bajunya cobang-camping, datang kepada Rustum. Anggap saja datang kepada seorang penguasa kafir, pengawal, penjaga gerbang, bertanya, siapa kau? Saya utusan dari utusannya Nabi Muhammad, utusannya utusan Nabi Muhammad. Kata pengawal jadi itu, wah ini orangnya krempeng, kurus, nggak ada masalah, biarin deh, mau ngapain juga lah, mau macam-macam, tinggal diinjak, tendang, matilah. Sudah masuk ya? Tanya raja, boleh? Raja, ada satu orang mau masuk. Rajanya tanya, mikir juga, kalau orang gak kerja bawa senjata, nusuk, mati nanti. Orangnya kayak apa? Orang yang krempeng, kurus, jalannya pun sempoyongan. Ya sudah, suruh masuk, mau apa dia? Jalannya itu depan raja, yang lain jalan kesot dengan pahanya, jangan dengan kesot jalan dengan pinggulnya. Orang-orang pada dalam itu punggawa raja apa pasukan keker begitu. Dianya jalan berdiri dengan tongkatnya ketepak gitu. Tiba-tiba duduk di samping rajanya ini. Bingung ini. Orang nggak punya takutnya. Nggak punya takut. Sudah tampak ini wibawanya itu kelihatan. Siapa kamu? Dijawab, aku adalah utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusannya Nabi Muhammad, utusannya Nabi Muhammad. Dia mikir, utusannya Nabi Muhammad. Utusannya aja punya keberanian kayak gini, bagaimana yang utus? Bagaimana Muhammadnya? Wibawa masuk ke dalam hati seorang yang kafir tadi. Untuk apa kau kesini? Untuk memerdekakan manusia dari budaknya manusia agar merasa jadi budaknya pencipta manusia. Di bawah gemeteran mendengar begitu. Kebayang apa? Nabi Muhammad hebat, Nabi Muhammad punya wibawa. Coba kalau utusannya krempeng kalian, saya takut. Dia lah, ini siapa ini? Yang utus siapa? Utusan Muhammad. Ya entenya penakut, Muhammadnya mesti penakut. Makanya kita tampil wibawa, tidak Islam gagah itu penting. Sombong nggak boleh. Sekaligus penuh kasih kepada Nasrani, kepada orang Hindu, kita tetap penuh kasih. Tapi jadi orang yang merendah karena tidak punya harta. Itu orang bakat sombong di saat punya harta. Ayo, kurang lebih sama itu. Orang besar kecil sehingga merasa terhinakan di saat tidak punya harta. Siapa bilang nggak punya harta terhinakan? Abu Hurairah sampai hari ini disanjung-sanjung, setiap hari kelaparan kok dia. Makanya jangan sampai kemuliaan kita hanya karena harta. Itu cara berpikir. Saya tidak punya harta, oke. Saya tidak punya kekayaan, tapi nggak boleh saya direndahkan dan saya tidak boleh merendah. Saya adalah akan mulia dengan Islam. Merendahkan orang lain mah nggak boleh. Tapi saya tidak merasa merendah, sehingga lihat mudah terbeli. Akhirnya apa? Kerja 1 juta, dapat gaji 1 juta saja, ninggalin sholat. Dapat gaji 2 juta, lepas muka aurat, akhirnya apa? Dia direndahkan oleh harta. Tapi kalau wibawa ini, nah zuhud itu bukan seperti itu.
Zuhud itu tidak jaminan orang yang fakir itu langsung zuhud. Enggak, fakir tapi khayalannya kekayaan rendah betul di hadapan orang yang punya duit. Jadi kemana-mana ketemu orang kaya sudah, wah bahasa basinya 1000 bahasa basi. Sudah wah belingsatan, bingungnya kalau ketemu orang kaya. Sama Ustadz, kalau sudah hubud dunia, lihat rendah dia. Kalau sama Haji, Masya Allah. Anggap saja begini deh, kalau sama orang fakir masa enaknya. Kurang lebihnya begini, duduk sama orang. Suka merendahkan. Masjid punya angin. Punya angin. Kalau sama orang fakir yang merendahkan. Tahu di sampingnya orang kaya. Nggak gitu ngomongnya. Masya Allah Pak Haji sehat ya, sehat. Angin, padahal sama baunya angin. Gara-gara nyium baunya angin karena Pak Haji kaya langsung Pak Haji sehat kayaknya. Sudah lembut. Kalau sama orang fakir, masjid merendahkan. Duduk sama orang merendahkan. Islam tidak boleh merendahkan siapapun. Orang fakir di hadapan kita, tapi bisa saja mulia di hadapan Allah. Loh, itu hidup indah. Yang menjadi masalah kadang kita sendiri gara-gara kefakirannya merasa rendah. Gak ada nilainya. Islam tidak seperti itu. Sehingga menjadi orang hebat. Gak bisa dibeli. Maka kalau sudah orang rendah, biar menjadi ulama, jadi ustadz akan terbeli. Terbeli. Fatwanya ngaco, terbeli. Sehingga kadang-kadang angin-angin politik yang ikut berpolitik hanya gara-gara ini dijanjikan, tak tahu janjinya juga dipenuhi. Urusan dengan orang yang biasa bohong, salahnya sendiri, jangan disalahkan yang menjanjikan. Ente salah sendiri. Sudah banyak dibohongi, kenapa ente mau percaya sama dia? Kurang lebihnya seperti itu. Tapi harus punya wibawa. Muslim, seorang muslim punya wibawa. Kefakiran tidak boleh menjadikan diri yang rendah, sebab kemuliaan kita adalah dengan Islam. Nah, ini zuhud. Nah, kalau orang nih, orang zuhud kepada harta dan kepada tahta, enggak menjadikan dia rendah, runtuh, maka bahwa siddiq itu adalah yang disanjung. Kalau namanya as-siddiq, orang yang mempercayai sebuah kebenaran dan dia dalam kebenaran, dan dia di dalam kebaikan, dan dia di dalam keselamatan. Siddiq. Itu namanya siddiq, minas siddiqin, minas syuhada was sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi dia orang-orang hebat, orang-orang benar, orang-orang selamat, orang-orang siddiq yang benar pikirannya, benar hatinya, benar keimanannya. Siddiq ini baru benar. Kenapa? Dia orang yang selamat daripada terpesona dengan dunia dan tahta. Wa man zahida fil mali dunal jah. Orang dengan dunia enggak begitu tertarik, tapi gila pangkat. Wa huwa mura'in, riya dia. Zahida fil mal, emas enggak tulus. Tapi di pada tahta, wah, dia mura'in. Kenapa? Kelihatannya. Ini bisa terjadi kalau ini pensyarahnya mengatakan ini banyak terjadi adalah di kalangan, mohon maaf, para ustadz katanya. Tampaknya nggak senang dunia, tapi dia gedekan pangkatnya, di balik pangkatnya biar dapat duit banyak. Lah, serem juga. Waduh, ustadznya. Kalau tadi ustadz, Masya Allah nggak senang dunia, Masya Allah ustadznya nggak sudah dunia, Allah. Nah, tapi gedekan pangkatnya, dia bagaimana kemasyhurannya, viralnya, ketenarannya, terus diangkat. Sehingga syaraf itu namanya jah itu bukan saja tahta. Suhroh kemasyhuran itu bagian daripada jah dikatakan. Kemasyhuran hari ini viral. Viral ada harganya loh ya. Ini ustadz biasa sama ustadz viral mahalan ustadz viral loh ya. Allah innalillah. Ustadz biasa sama ustadz kampung ya paling 100.000, ustadz viral 10 juta. Ini gitu katanya begitu. Innalillah. Kok jadi hitung-hitungan? Nah, itu yang bermasalah. Maka hati-hati yang jadi ustadz viral nih. Wah, jangan-jangan keblinger nanti. Dia aja semakin viral kan semakin wah terkenal di mana-mana, disanjung orang di sana sini. Sehingga viral itu pakai duit juga, rela. Nggak dapat duit nggak apa-apa, yang penting saya viral. Memang kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun. Tapi ini kan pendidikan buat kita. Contoh saja mungkin dari seorang ustadz. Ada ustadz nerima duit dari orang yang jamaah yang undang dan sebagainya. Sah. Barangkali di balik itu ada kebutuhan ibundanya yang sakit atau fakir dan sebagainya. Sah. Terus satu orang yang tidak nerima. Bisa jadi dia memang betul karena Allah. Bisa jadi karena Allah. Semuanya mungkin.
Bisa jadi yang ngambil duit itu memang dia mencari duit. Dihitung itu. Ngitungnya tidak sampai di rumah, pura-pura masuk kamar mandi. Kurang enggak? Kalau kurang nanti ngomong lagi komplain. Bisa jadi Ustaz ini jamaahnya dikomplain. Ini ngasih begini ke saya. Ini guyon. Tapi bisa jadi kejadian suatu ketika. Ada yang cerita begitu. Komplain kurang, saya jauh-jauh hanya dikasih begini. Bukanya di kamar mandi rumahnya. Allah Ustaznya ini, Masya Allah. Jadi yang nerima duit pun ada yang baik. Dia kebayang belakangnya ada anak yatim. Makanya tidak usah berpura-pura deh, beralasan saya menerima duit karena nggak usah cerita di belakang saya anak yatim dan sudah usah ngomong sudahlah. Ini sangat pribadi. Anak yatim bisa jadi promo kok gara-gara anak yatim banyak duitnya, tapi anak yatim itu makan kerupuk, dianya makannya kambing, kan kacau. Sudah ini koreksi nih saya bicara. Saya tegaskan begini karena saya mewakili. Ini Ustadz. Sebenarnya nasihat bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Saya nasihati diri saya sendiri. Yang tidak menerima duit memang ada yang baik. Ada yang baik bahwasanya saya tidak menerima duit karena saya ingin mengajar dengan tulus dan bisa jadi benar. Bisa jadi syuhrah tadi biar semua orang tahu kalau saya Ustadz tidak menerima duit. Ya salam. Nah, jadi berubah ceritanya. Wah, Ustadz yang tidak menerima duit. Lah kan bencana juga. Sama aja dia. Rupanya tidak menerima duit bukan karena Allah. Tidak menerima duit biar disebut dia Ustadz yang tidak menerima duit. Lah kan? Ingat, kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun. Hanya koreksi diri kita. Saya itu golongan Ustadz apa sih? Kalau tiba-tiba saya dikasih duit, maka saya harus yang benar dong. Bukan hubbul jah, cinta pangkat. Cinta dunia. Nah ini. Jadi nggak ada jadi model dohir itu adalah bisa benar, bisa baik, bisa tidak baik. Yang nerima duit pun ternyata bisa baik, di belakangnya orang yang dibantu banyak. Yang nerima duit ternyata ada hanya cinta dunia ada. Yang nggak nerima pun bisa jadi ikhlas karena Allah, nggak pengen ngotori perjuangannya. Yang nggak nerima duit itu ternyata surah ini lebih serem lagi jah. Wah, dia Ustadz Masya Allah. Ikhlas. Hilar ikhlas bagi dia sudah wah nikmat didengar. Saya dibilang Ustadz ikhlas. Lillahi ta'ala. Padahal dia mencari itu semuanya biar disanjung ke seluruh dunia. Satu kampungnya. Lihat. Ingat hati-hati. Ini nasihat untuk semuanya. Anda golongan apa? Anda golongan kaya, golongan fakir, golongan ustadz terbagi tidak nerima duit, tidak nerima duit. Sampai suatu ketika ada satu ustadz tidak nerima duit. Ada yang usil. Pengen sok tahu hatinya ustadz tersebut. Ngerti omongan ini? Alah, yaitu dia nggak nerima duit ya biar dikenal satu kampungnya kalau dia ustadz ikhlas. Paling begitu kan? Udah, suudon kok enak banget. Dan dia pakai hujah. Kalau memang dia mengikhlaskan bisa saja duit diterima kasihkan orang lain. Wah ini suudon mas. Terima aja kasih orang lain. Biar dia keluar daripada tuduhan ingin cari gelar ikhlas, tutupi. Tapi ada yang punya maksud. Saya pengen ada orang punya maksud, pengen membiasakan orang itu kalau datang kiai nggak usah pakai duit. Biar enak itu kan ada. Dan kita menemukan biar orang itu ngadep ke kiai itu gampang. Sebab ada orang ngadep ke kiai mohon maaf. Ini suami istri itu berantem gara-gara nggak ada gula. Jadi suaminya minum kopi, dikasih kopi nggak ada gulanya, rebut. Abang lupa nggak ada gula. Oh wah berantem. Kenapa kamu berantem? Nggak bisa damai. Akhirnya pengen datang ke kiainya harus bawa gula. Ini. Akhirnya ya karena nggak punya gula, nggak datang ke kiai, nggak bisa damai. Makanya ada, mungkin ada satu ustadz yang tidak terima duit, ada niatnya jelek ada. Yang penting jangan suudon deh. Kalau ada orang terima duit, silakan. Saya tidak pernah mencaci, tidak mengolok. Yang tidak terima duit semoga ikhlas dengan sesungguhnya. Nah ini. Kembali kepada bab zuhud ini. Itu urusan pribadi orang-orang. Cuman saya ingin kembali saya sebagai apa? Saya gambarkan model orang zuhud ada Syekh Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Ada Sa'ad bin Sa'ad ada yang kaya raya zuhud ada zuhud Abu Hurairah fakir nggak punya apa-apa nyungsep secara duniawi akhiratnya terangkat. Jadi bisa jadi di kalangan zuhud ustadz ada ustadz yang nerima zuhud tapi sebetulnya bukan untuk dirinya sendiri, bahkan di rumahnya makan pas-pasan sampai kita menemukan seorang ustadz besar dan subhanallah bantuan datang kepada dia. Waktu suatu ketika ada santrinya kehabisan nasi, makan ke sana bilang nggak ada nasi, ada hanya roti kering. Kaget, kok bisa? Padahal dia adalah ustadz yang sangat masyhur, dikenal di mana-mana, orang memberikan bermacam-macam, akan tapi tidak untuk dirinya, untuk perjuangan.
Waktu ada santrinya itu kehabisan, minta, barangkali kiainya masih ada. Ngomong enggak, dikasih, enggak ada nasi nak. Terus ini adanya roti kering. Sisa. Subhanallah. Jadi belum tentu biarpun dia kelihatannya glamor tapi urusannya dengan dunia. Oh. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Sesaat dunia ini suhurah kemasyhuran sesaat, viral sesaat. Terkenal adalah sesaat. Kita pengen dikenal di akhirat. Kan gitu. Kalau ternyata nasibnya dikenal di dunia, ya harus menjaga kemasyhurannya, ketenarannya agar untuk kebaikan. Bahkan Imam Haddad itu sendiri pernah mengatakan bahwasanya untuk menguji keikhlasan seseorang itu kadang-kadang yang biasa viral terkenal itu bisa ndak sembunyi di Gunung Naknung sana itu. Bertahun-tahun sembunyi di sana bisa ndak? Kalau ndak bisa jangan-jangan masih menikmati kemasyhuran, kan berat banget. Akan tapi Imam Haddad suatu ketika juga mengatakan, jika manfaatmu adalah di wilayah kemasyhuran, kau sembunyi adalah maksiat. Loh. Jika manfaatmu dalam wilayah kemasyhuran, maka sembunyimu adalah meninggal, adalah juga sebuah kesalahan. Sehingga nggak penting orang apakah masyhur tidak masyhur, yang penting bermanfaat. Kam min masyhurin berkatil masyhur, sampai dikatakan dalam dunia tarbiyah itu, alangkah banyaknya orang masyhur yang terkenal dengan dakwahnya berkat orang-orang sembunyi yang memanjatkan doa dekat kepada Allah. Jadi di antara kita tidak boleh saling merendahkan. Lanjutannya adalah kalau ada orang manzahida fil mal dunajah fa mura'in, riya. Pengennya dianggap sebagai orang hebat. Wah, tidak cinta tuh ustadz itu, masya Allah, ustadz zuhud, tidak cinta dunia, tapi ternyata dia cinta pangkat, tahta, lebih serem lagi, sanjungan, keviralan, kemasyhuran. Imam Hasan Basri kedatangan murid, bajunya compang-camping jelek, cuman muridnya, maka seorang guru bisa saja ngomong seenaknya karena tarbiyah. Menegur gurunya, ya Imam, kenapa bajumu kok bagus? Dia seorang murabbi tahu. Yang bahaya adalah pakai baju compang-camping hanya pengen dibilang bahwasanya dia orang yang zuhud. Langsung rupanya sengaja, makanya baju robek bukan dirobek-robek, memang nggak punya. Kalau action baju compang-camping, punya baju bagus pakai baju robek-robek, mau ngapain? Biar dibilang zuhud. Biasa saja deh, bajumu bagus pakai saja, tinggal tata hati, nggak usah diucak-ucak, dilecek-lecekin biar saya kan orang zuhud. Bukan begitu. Biasa. Jika Allah memberikan padamu rezeki, tampak ketawaduanmu dengan senang berbagi, tidak menolak kebenaran yang disampaikan, seperti itu. Wa man zahid fil jahi wa habbal mal, barang siapa zuhud kepada tahta tapi cinta kepada harta, maka dia laim, orang laim. Terhinakan dia. Mencintai harta, terhinakan dia. Dia akan terhinakan dia, carinya muruat, setelah dapat pun tidak menikmati. Sehingga menemukan bahagia di rumahnya juga enggak. Semakin banyak perusahaannya, semakin banyak waktunya yang habis, bukan waktunya dengan keluarganya. Sampai istrinya berkata, suatu ketika kita menemukan satu orang, Buya, istri saya buka perusahaan lagi di, nyebut luar negeri, di Kanada, di ini, Buya ini, sekarang aja jarang ketemu dengan kami, kalau nambah perusahaan lagi gimana nanti? Kebingungan rupanya. Semakin banyak duitnya bukan semakin dekat kepada keluarganya. Logikanya, secara akal, seorang suami itu semakin banyak duitnya itu kan semakin bisa mengatur hidupnya, bisa mesra dengan keluarganya, hidupnya enak, malah gak punya waktu. Ini kan aneh. Yang namanya meeting sana, harus survei sana, wah ini kan ruwet namanya. Katanya itu bos kok punya bisa ngatur waktu untuk duduk manis dengan keluarganya, ada baik. Dulu ente pakai sepeda engkol, gandengan terus sama istrimu kemana-mana, sekarang mobil mewah, jarang barengan sama istri, ada apa ini? Jangan kebodohan menguasai dirimu. Nah ini kita teguran. Dulu masih biasa saja, rumahnya gubuk, mesra. Kira rumahnya bagus, tidak lagi. Berarti kekayaan adalah tidak bermanfaat bagi dia. Maka itu laim. Orang bodoh, orang terhinakan, bukan semakin bahagia dia dalam hidupnya. Wa man ahabbal mala wal jaha, kalau orang cinta dunia dan cinta tahta, kana asgharu uqubatihi khirmanuhuma, paling sedikit daripada hukuman terendah bagi orang yang mencintai dunia, yang mencintai harta adalah khirmanuhuma, terhalang
terhalang daripada dunia dan tahta, terhalang dari kenikmatannya. Sehingga lihat dia punya perusahaan sebanyak itu ternyata masih rakus, kayak tidak punya apa-apa. Terhalang, nggak bisa menikmati kalau itu adalah rezeki. Ruang terus, ya Allah, ngelihat orang bukan perusahaan, saya pengen lagi. Punya 16 perusahaan, pabrik, kebakaran 6, stres masuk rumah sakit. Kan aneh, padahal masih berapa? 10 ini. Dan ini kan sudah kebodohan menguasai dirinya. Jadi nggak bisa menikmati. Dengan kekayaannya tidak bisa menikmati. Rakus, tahtanya pengen, jamin lagi. Mungkin pengen jadi kepala paling kecil, nah ini sampai jadi tertinggi. Sudah tidak cukup periode ini, 2 periode barangkali, mungkin 5 periode. Oh, mati belum, baru diangkat di lantai, meninggal lah dia kok. Kita bukan tidak boleh jadi presiden, ya gubernur, tidak. Tapi yang benar itu saja. Enak. Kuncinya adalah zuhud. Kalau sudah dikuasai cinta pada dunia sama cita tahta, hirman terhalang. Lah terhalang dunia, di dunia dia tidak bisa menikmatinya. Bukan suatu yang menjadikan dia lega, bukan semakin indah, semakin capek dia. Yang kedua adalah hirman, memanfaatkannya untuk akhirat. Kalau sudah cinta dunia, lihat ada bangun masjid di sampingnya, nggak bisa bantu masjid. Ada fakir miskin tidak bisa nolong, ada bangunan pondok. Kenapa? Dia cinta dunia. Mau bersedekah, ya Allah, sedekah berapa? 50 juta buat gaji karyawan 6. Mikir karyawan gajinya. Kalau ada orang sampai suatu ketika ini ada diskusi kecil-kecilan di antara para pejuang-pejuang yang sudah. Suatu ketika ada orang itu dengar berita bahwasanya ada pejuang dengan kita ini nyumbang 2 miliar. Padahal dia katanya di kota itu kayanya enggak kira-kira. 2 miliar. 2 miliar mikir. Karena dia biasanya hanya mungkin orang kaya 100.000 paling buat ngasih kotak di mana begitu menurutnya mungkin. Ya, kenapa? Hartanya sebanyak itu tidak berguna bagi dia. Sementara yang lain bisa 2 miliar, 1 miliar biasa. Dia mikir 2 miliar buat pabrik. Sementara itu ibu-ibu yang jualan di sana, lihat. Setiap hari masukkan kotak amal masjid 20.000, padahal penghasilannya sehari cuma 60.000. Berarti seberapa itu? 60.000 dibagi 20, 1/4 kan? Ya kan? Sepertiga. Kalau punya keuntungan 3 miliar, 1 miliarnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah ini kembali kepada masalah zuhud. Zuhud itu bukan berarti Anda harus fakir-fakir, tidak. Zuhud akan berarti adalah bagaimana Anda pastikan diri Anda di saat menjadi orang kaya, kekayaan tidak akan merusak Anda. Bahkan di saat menjadi fakir pun Anda juga tidak menjadi terpuruk gara-gara kefakiran Anda. Di saat Anda punya tahta, tidak menjadikan Anda jahat. Di saat Anda tidak punya tahta, tidak merasa Anda sedih seolah-olah wah hidupku tidak berarti. Jadi biasa saja. Bahkan di saat punya kekayaan dia bermanfaat, di saat tidak punya kekayaan tidak mengganggu yang lainnya. Itu adalah hakikat orang zuhud dan semoga Allah memudahkan urusan dunia kita dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita dan semoga Allah mudahkan urusan akhirat kita. Sehingga dalam doanya sebagian para sholihin, ya Allah, jadikanlah dunia dan tahta di tangan kami, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Jadikan kekayaan di tangan kami, tidak masuk ke hati, sehingga bersedekah gampang, berbagi mudah, sehingga hartanya pun bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.